Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ibu Dr. Sri Kusnita Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Penelitian Sastra dan Pembelajarannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Magdalena Lusitania Agatha. Sebagai penyaji akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Devanoir dalam pendekatan pragmatik. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Karya sastra merupakan media untuk mengungkapkan pikiran-pikiran pengarang. Karya sastra bersifat imajinatif, estetik, dan menyenangkan pembaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Damono tahun 1984 halaman 1, bahwa karya sastra diciptakan pengarang atau sastrawan untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan. Karya sastra yang diciptakan oleh pengarang pasti mengandung nilai tertentu yang akan disampaikan kepada pembaca, misalnya nilai moral. Pembaca diharapkan dapat menemukan dan mengambil nilai tersebut. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 2. Moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan kehidupan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 3. Bentuk penyampaian moral yang digunakan oleh pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 4. Motivasi pengarang menyampaikan nilai moral dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. C. Batasan masalah. Penelitian ini tidak membahas semua permasalahan yang ditentukan di atas, melainkan dibatasi pada masalah nilai moral, moral tokoh, dan bentuk penyampaian nilai moral dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut. 1. Wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 2. Moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan kehidupan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 3. Bentuk penyampaian moral yang digunakan oleh pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. D. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 2. Bagaimanakah moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan kehidupan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 3. Bagaimana bentuk penyampaian moral yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. E. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 2. Mendeskripsikan moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan kehidupan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. 3. Mendeskripsikan bentuk penyampaian moral yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. F. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretisa. A. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tinjauan untuk memahami ajaran nilai moral dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. B. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan karya sastra, terutama karya sastra yang banyak mengandung ajaran nilai moral. 2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam novel tersebut dan dapat mengambil nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Bab 2 Kajian teori. A. Landasan teori. 1. Pragmatik. 2. Pengertian moral. 3. Moral dalam karya sastra. 4. Tokoh. 5. Bentuk penyampaian moral. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Saudari Betsy Trilestari sebagai penyangga 1. Pertanyaannya yaitu, metode penelitian apa yang Anda gunakan? Baiklah, langsung saya jawab pertanyaan dari penyangga 1.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian dengan hasil sajian data deskriptif berupa tuturan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan bacakan pertanyaan dari penyanggah kedua, yaitu Saudari Rahima Husna Waisa. Pertanyaannya adalah, apa teknik pengumpulan data yang Anda gunakan? Baiklah, langsung saya jawab. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan catat. Teknik membaca dilakukan dengan membaca novel Surat Kecil untuk Tuhan. Pada mulanya, dilakukan pembacaan keseluruhan terhadap novel tersebut dengan tujuan untuk mengetahui identifikasi secara umum. Setelah itu, dilakukan pembacaan secara cermat dan menginterpretasikan unsur moral dalam novel tersebut. Setelah membaca cermat, dilakukan pencatatan data. Langkah berikutnya adalah pencatatan yang dilakukan dengan mencatat kutipan secara langsung atau disebut verbatim dari novel yang diteliti. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan dan jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih.